Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat zuhur Masjid Baitur Rahman, DPR, MPR dan DPD Republik Indonesia yang insyaallah siang hari ini di pekan pertama bulan Safar 1447 Hijriah, Allah senantiasa mencurahkan aneka rahmahnya kepada kita, dan semoga Allah senantiasa mengampuni atas segala dosa-dosa yang kita perbuat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur senantiasa menjadi kebutuhan untuk kita panjatkan kehadirat Allah. Kenapa Allah itu dipuji? Apakah Allah akan tambah besar gitu? Tambah agung kira-kira? Tambah enggak Pak? Tidak. Tetapi kenapa dalam hal-hal yang primer? Contoh misalnya tentang khutbah. Itu kalau ada khotib tidak baca hamdalah, sehebat apapun itu khotib turunin. Karena itu bagian daripada rukun khutbah membaca hamdalah. Banyak sekali. Nah, pertanyaannya tadi, kenapa Allah kita puji? Bukan Allah yang butuh. Toh Allah tidak akan berkurang maha besarnya. Allah tidak akan terdegradasi kemuliaannya. Justru sebaliknya, kitalah yang butuh akan Allah. Kita tugasnya memuji Allah, bukan meminta pujian. Boleh kita meminta pujian asal 3 syarat yang dipenuhi oleh Allah itu mampu dan bisa kita penuhi. Jadi Allah itu layak dan patut untuk dipuji karena 3 syarat ini dipenuhi oleh Allah. Pertama, bahwa Allah segala perbuatannya itu selalu baik. Jadi ciptaannya tidak ada yang tidak baik. Perbuatan Allah selalu baik. Kita salah satu ciptaannya, maka dapat dipastikan pastilah kita baik. Tugas kita merawat kebaikan itu agar kita dicintai oleh Zat yang maha baik tadi. Nah, kita tanya pada diri kita, bisakah sepenuhnya kita merawat kebaikan itu? Bisa nggak Pak? Berat Pak ya. Contoh yang real saja. Salah satu kebaikan misalnya silaturahim. Gampang apa sulit itu silaturahim? Bahasanya gampang, tapi implementasinya tidak mudah. Karena seringkali silaturahim dibungkus oleh modus-modus dan terhambat oleh modus-modus. Nah, kebaikan itulah yang akan mengangkat kita baik. Jadi sekali lagi, manusia tidak memiliki kelayakan untuk dipuji dan dipuja karena satu syarat saja tidak bisa dipenuhi secara utuh oleh kita. Yang kedua, kenapa Allah layak dan patut kita puji? Karena segala perbuatan Allah itu dilakukan dengan secara sadar. Gak ada
Maka tidak ada ciptaan Allah itu just happen that way, terjadi begitu saja atau baik kebetulan. Tidak ada. Semua, entah itu yang dianggap besar oleh kita, entah itu yang dianggap kecil oleh kita, semua Allah ciptakan, Allah perbuat dalam keadaan sadar. Pertanyaan kedua bagi kita, bisakah kita menjaga kesadaran itu? Sehingga apa yang kita perbuat itu menjadi dasar kesadaran kita. Ya, seringkali kita menyaksikan di pengadilan tuh, entah itu terdakwa, entah itu saksi. Apakah Bapak melakukan itu sadar? Seringkali itu saksi atau terdakwa mengatakan, saya tidak sadar. Maka berarti gugur sudah juga kelayakan kita untuk minta dipuji, karena tadi syarat sadarnya tidak terpenuhi dengan penuh oleh kita. Allah pasti, makalah Allah patut, layak dan wajib kita puji. Ketiga, kenapa Allah wajib kita puji? Bukan hanya sekedar baik Dia Allah, bukan hanya sekedar sadar perbuatan Allah, tetapi juga segala apa yang diperbuat oleh Allah tidak ada yang mampu memaksa Allah. Jadi perbuatan Allah tidak terpaksa dan tidak dipaksa oleh apapun dan siapapun. Ketika Allah berkehendak, jadi. Doa yang kita munajatkan kepada Allah bukan pemaksaan kehendak kita, tapi kita menjemput apa yang kita munajatkan, semoga bersesuaian dengan kebaikan yang Allah turunkan kepada kita. Jadi 3 syarat sama sekali tidak terpenuhi oleh kita. Saya titip pesan untuk kita semua, jangan coba-cobalah kita meminta dipuja, meminta dipuji. Tugas kita memuji Allah, mengapresiasi orang yang mendapatkan atau yang melakukan prestasi-prestasi kebaikan. Ketika kita memuji Allah, maka Allah turunkan itu kebaikan kepada kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sama. Kalau khotib nggak baca sholawat, turunin apa biarin? Turunin. Walaupun dia ke Mekahnya sudah 7 kali bolak-balik, turunin. Nggak ada kepentingan. Tiap tahun dia ke Mekah, tapi dia khutbah lupa baca sholawat, turunin. Karena tidak sah. Tuh, saking tingginya kedudukan sholawat. Tadi sholat kita di tahiyat akhir baca sholawat enggak? Kalau enggak baca gimana? Terutama imam, boleh diganti dengan sujud sahwi? Nah, enggak bisa, Pak, kan itu rukun. Jadi sesuatu yang terlupakan, yang rukun itu harus harus diulang kembali sholatnya. Misalnya sholat lupa takbiratul ihram, nggak boleh pakai sujud sahwi. Tapi kalau perkara-perkara yang di luar rukun, misal lupa baca sholawat pada tahiyat pertama, kan itu hukumnya sunnah, boleh kita ujungi dengan sujud sahwi gitu. Maka tuh, kenapa sholawat begitu penting juga? Karena tadi kekasih Allah, dialah satu-satunya makhluk terbaik yang mampu meneladani Allah, setidaknya dalam kebaikan Allah itu. Maka apa yang terucap oleh Nabi, apa yang dilakukan oleh Nabi, tidak ada lewat mimpi, tidak ada lewat tidak sadar. Maka kaulnya Nabi pasti menjadi hadis, dan itu menjadi pegangan bagi kita. Nah, kita mau boro-boro Pak ya, menjaga itu. Maka tugas kita terus mawas diri setiap saat. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bersyukur nih bahwa kita punya Tuhan, Tuhannya yang maha baik. Punya nabi, nabi terbaik. Tinggal cinta saja pada Allah dan Rasulnya, pasti Allah turunkan kebaikan itu.
Bukan hanya jumlah sholawat yang kita perbanyak, tetapi kualitas implementasi akhlak Nabi yang wajib kita implementasi. Apalah arti sholawat ribuan kali kita baca, tapi akhlaknya kita injak-injak. Apalah arti kita selalu berzikir kepada Allah, kalau justru kita malah menantang Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaitan dengan itu Bapak Ibu. Jadi jangankan kita, nabi-nabi saja pernah berbuat kesalahan. Kenapa? Karena tidak semua nabi itu memiliki level kesabaran yang sama. Menurut satu qaul yang memiliki tingkat kesabaran yang tinggi itu nabi-nabi yang bergerak ulul azmi. Ada berapa nabi itu Pak? Yang ulul azmi dari 25 nabi yang wajib kita ketahui. Ada 5. Siapa saja tuh? Nabi Nuh, terus Ibrahim, terus Nabi Musa, terus Nabi Aisyah, dan yang kelima Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cek nanti perjalanan hidup kelima Nabi ini luar biasa level kesabarannya. Nah, maka mereka punya gelar ulul azmi. Nah, sementara ada 25 nabi, bahkan ada nabi-nabi yang begitu banyak yang tidak wajib secara kita ketahui. Nah, ada kisah-kisah di dalam Quran. Itu bukan sekedar hidayah, bukan sekedar histori yang hanya sekedar kita untuk tahu. Setiap huruf, setiap kalimat, setiap cerita dalam Quran itu adalah bahan referensi kita untuk kita tadabburi, untuk kita teladani. Nah, satu di antara sekian banyak itu ada doa yang selalu kita tidak lupa. Ini doa karena kita meneladani nabi pertama kita, kakek kita, yaitu Nabi siapa? Nabi Adam. Bagaimana doanya Pak? Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Hafalkan insyaallah? Coba saya tanya, ada di surat keberapa? Pokoknya hafalah gitu ya. Di surat ke-7, surat Al-A'raf, ayat keberapa? Pokoknya di Quran lah gitu ya. Ayat 23 insyaallah. Jadi di Al-A'raf ayat 23. Jadi Allah abadikan ini. Ini bukan sekedar informasi bahwa Nabi Adam dulu pernah salah lalu beliau taubat, ini bentuk taubatnya. Bukan sekedar informasi begitu. Ini ada pelajaran yang besar buat kita, yang jika dan pasti kita ingin, mau serta butuh, bahwa dosa kita pun diampuni sebagaimana Allah mengampuni dosa Nabi Adam. Maka ini menjadi kebutuhan buat kita. Doa ini kita baca saban waktu, setiap saat. Nah, kita renungkan siang kali ini. Ada berapa menit lagi? Ya, sekitar 5-10 menit Pak ya. Nah, Allah kan cerita singkatnya begini. Ketika Allah memerintahkan Adam dan Hawa tinggal di surga, segala macamnya dipersilahkan. Hanya satu yang tidak boleh, dan kita sudah tahu, mendekati salah satu pohon. Salah satu, bukan salah banyak. Itu, tapi itulah manusia. Itulah manusia. Manusia itu suka ada penasaran-penasaranan. Dari 100 ada satu yang dilarang. Penasaran sama yang satu, bukan disyukuri sama yang 99. Itu keblingernya manusia di situ. Sejak Adam itu. Udah nih Adam udah ajab tuh. Nah,
taatlah. Kan sebelum itu Allah bicara dulu pada dua makhluknya, bahwa Allah hendak menciptakan manusia, sampaikan ke malaikat, disampaikan ke iblis. Malaikat sami'na wa ata'na, suruh sujud gitu. Walaupun berikan argumen lalu dia taat, tapi si iblis, bahasa Betawinya, ngapain Allah bikin orang lagi, bikin makhluk lagi, suruh sujud. Apa yang dilakukan iblis? Membangkang. Nah, tadi ada sifat naluriah manusia, rasa penasaran. Ada makhluk yang membangkang kepada Allah. Maka langkah kedua makhluk yang membangkang ini, dia nggak mau hidup sendirian. Kan dia belum beranak pinak tuh si iblis, dia baru sendirian. Kita mah jarang kita digoda iblis. Kita mah sama cicitnya digoda. Itu pun begitu mudah kita terpedaya kan. Itu sama cicitnya iblis loh kita mah digodanya, bukan embahnya iblis. Nah, Abi Adam langsung sama embahnya iblis digodanya. Nih cara godaannya, bahasa sederhananya. Dan lu tahu nggak kenapa Allah ngelarang? Karena Allah nggak mau lu kekal di surga. Wah, kata Adam, nggak mungkin. Gagal dia, datang ke bininya, ke istrinya, dengan bahasa yang relatif sama. Sampaikanlah. Gagal juga. Masuk trik yang kedua iblis. Apa kata iblis? Buat apa saya bicara pada Anda berdua? Kalau saya punya kepentingan, saya hanya punya kemauan bahwa engkau satu harus kekal di surga, yang kedua harus lebih mulia dari malaikat. Jadi Allah melarang kamu mendekati pohon ini karena Allah nggak mau kamu lebih mulia dibanding malaikat. Pakai sumpah lagi. Si iblis ini pakai sumpah. Nah, tanya pada diri kita, kalau ada orang datang pada kita menawarkan sesuatu, lalu dengan janji-janji sebagaimana janjinya iblis, lalu dia menjual nama Allah, kita, psikologi kita tetap ajik bertahan atau sudah mulai goyah nih? Sudah mulai goyah. Anda begitu udah mulai goyah nih. Apa ini pakai sumpah-sumpah segala, pakai janji-janji segala. Jangan benar nih si iblis. Mulailah saya masuk. Oh, ternyata memang terpedaya sudah. Maka pembelajaran buat kitanya, jangan banyak janji. Yang banyak janji tadi siapa? Yang banyak janji tadi siapa? Iblis. Makanya kita suka dengar kan, banyak kan yang janji, banyakannya dipenuhi apa tidak? Karena pasti tidak. Karena tugas manusia itu melakukan kebaikan, bukan memperbanyak jumlah janji. Yang kedua, hati-hati. Jangan mempermudah kata sumpah. Apalagi menjual-jual nama Allah. Karena iblis pun juga mencelakai atau menggelincirkan Adam lewat sumpah atas nama Allah. Itu pembelajaran pertama buat kita. Singkat cerita, Nabi Adam tergelincir sudah. Lalu terbukalah segala aibnya Nabi Adam beserta istrinya. Apa? Nah, sama dengan kita. Begitu mendekati pohon itu, mencicipi buah itu, lalu terbukalah segala kekurangan, termasuk terbukalah auratnya Nabi Adam beserta istrinya. Naluriah manusia kita, ketika ada aurat kita yang terlihat oleh orang, pasti naluri kita berusaha sekuat mungkin untuk menutupi. Maka Adam pun juga bergegas mencari pepohonan yang berdaun lebar untuk menutupi itu. Nah itu.
Tapi coba cek, ada manusia zaman sekarang boro-boro ditutupi justru dibuka aibnya, dibuka auratnya. Kata iblis, ini nggak usah digoda, ini mah sudah CS berat saya, kata iblis. Digoda aja belum sudah jadi seperti ini. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sadar itu. Lalu Allah dalam tanda kutip marah pada Anda, langsung berdoa atas ilham Allah. Dan ini abadi dalam Quran tadi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Waktunya singkat, saya perpendek saja. Kenapa doa ini tidak menggunakan huruf panggil, nggak ada huruf iya-nya? Kenapa tidak ya Rabbana? Bukankah kita sering berdoa dengan menggunakan huruf panggil, memanggil Allah kita? Salah satu hurufnya adalah ya. Kenapa di sini tidak ada? Bahkan di sebagian besar ayat-ayat tentang doa, Allah tidak mengajari kita dengan huruf panggil. Nih pembelajaran buat kita Bapak, agar doa tadi jangan asal sekedar keluar dari mulut kita, tapi harus keluar dari jiwa, hati dan roh kita. Sebagaimana Adam, doa itu sesungguhnya keluar dari jiwanya, keluar dari kalbunya, dan keluar dari rohnya. Adam tanpa huruf panggil, langsung Rabbana. Adam sadar betul bahwa sayalah yang butuh akan Allah, maka saya menjadi tidak patut untuk memanggil Allah, tapi sayalah yang harus mengejar Allah, sayalah yang harus mendekat dan mendekat kepada Allah. Maka saya nggak mau menggunakan huruf ya memanggil Allah, tapi biarkan saya dengan segala kesadaran saya, dengan segala pengakuan kezaliman saya kejar Allah, saya dekati Allah, karena saya nggak mau jadi orang-orang yang rugi di hadapan Allah. Tuh kan dalam banget Pak. Dengan tanpa huruf ya, ternyata doa ini kita sedang mengejar Allah, kita sedang mendekat kepada Allah. Maka pada saat doa ini sesungguhnya kita harus segera pada saat bersamaan menginventarisir kesalahan, dosa dan noda kita perbuat, lalu kita kejar Allah, kita dekati Allah, kita ingin Allah segera mengampuni sebagaimana Allah mengampuni Nabiullah Adam alaihissalam. Satu, masih ada waktu. Kedua, boleh bertanya juga. Yang penting pertanyaan jangan kayak orang Yahudi. Mengapa diksi yang dipilih lafaz Rabb? Mengapa tidak lafaz Allah? Kenapa Nabi Adam tidak berdoa dengan lafaz Allahumma, tetapi kenapa Rabbana yang tak banyak? Mengapa sifat rububiyah Allah yang dipanggil, bukan sifat zatiyah Allah? Nah, ini pembelajaran buat kita. Kan kita banyak doa pakai Rabb ini. Contoh minta dunia baik, akhirat baik. Gimana doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah. Tuh kan pakai Rabbana kan? Terus minta keluarga kita jadi baik-baik semua. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Pokoknya mayoritas doa yang kita punya kepentingan itu lebih banyak berdiksikan kata Rabb. Lalu apa di balik kata Rabb ini? Nabi Adam tahu bahwa ketika doanya ingin segera dikabulkan oleh Allah, maka saya harus datang kepada Allah dengan sifat-sifat rububiyahnya Allah. Saya sebut nama Rabb karena saya sadar Dia Allah Maha Pengampun. Saya sebut Dia namanya Rabb karena Dia Allah pemberi rahmat. Saya sebut Dia Rabb
karena Dia Maha Penyiksa bagi orang-orang yang dikehendaki Allah, dan saya nggak mau itu. Sadar akan ini, Adam menggunakan kata Rob. Ketika kita berdoa minta kebaikan, kita sadar bahwa segala kebaikan, rezeki semua datang dari Allah, maka kita kejar dengan kata Rob. Kita ingin anak keturunan kita dari keturunan yang baik-baik, menjadi anak yang baik-baik, kita kejar karena Dia Allah yang Maha Pendidik. Dan kita anak cucu kita jadi anak yang soleh, bukan anak yang pintar. Kalau anak pintar cukup bisanya hanya minum tolak angin. Tapi kalau anak soleh pasti pintar. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, nih dua berarti pembelajaran buat kita. Jadi sudah ribuan doa ini kita baca. Tanyakan pada kita, doa hikmah ini sudah ada belum sebelumnya dalam diri kita? Kalau belum, jangan kepedean, doa kita segera diampuni oleh Allah. Karena Adam berdoa itu dia dengan sadar dirinya. Mana buktinya? Zolamna anfusana. Saya tanya tadi, Nabi Adam mendekati pohon itu, kesalahan dirinya murnikah atau gara-gara digoda iblis? Pak, gara-gara digoda iblis. Tapi kenapa di doa ini Nabi Adam tidak bawa-bawa iblis? Cek balik pada diri kita. Ketika ada kesalahan dalam diri kita, lalu ada orang yang bisa kita libatkan, justru terkadang orang itu yang kita korbankan. Betul? Gara-gara dia tuh saya jadi begini. Bahkan bila perlu ada orang yang tidak salah kita jadikan korban. Ada orang yang tidak berbuat salah, yang penting saya selamat. Seakan dia akan selamat dari mahkamah Allah. Rasakan akan kelipatan siksa dari Allah ketika justru dia melibatkan orang. Jangankan yang tidak salah, yang salah pun dia ikut libatkan. Nabi Adam sadar itu. Betul kesalahannya akibat kelalaian dia, sehingga dia tergelincir dari godaan iblis. Tapi apa yang dia perbuat mendekati pohon itu, mencicipi pohon itu, jelas merasakan dan disadari murni kesalahan saya, kata Adam. Maka saya tidak patut untuk membawa-bawa iblis ikut bersalah. Karena iblis Allah sudah tahu pasti salah. Tiga buat kita. Suka nggak kita nyalah bawa orang? Sadar aja lah kita. Kata lagian itu sering kita baca. Lagian dianya. Kan gitu. Zolamna anfusana. Keempat. Saya ngeliat yang mulut takut di offside. Anfusana. Bahasanya naus. Artinya bahwa satu kesalahan itu bukan hanya merusak jasad, tetapi yang paling parah, kesalahan itu akan merusak jiwa, akan merusak kalbu, dan akan merusak ruh. Karenalah Nabi Adam sadar ketika dosa ini, yang kendati pun dosanya bukan dosa besar, dia sadar, dia malu pada Allah bahwa jika Allah tidak mengampuni, rusak sudah jiwa saya, rusak sudah hati saya, rusak sudah ruh saya. Maka Adam saya wajib menggunakan diksi anfusana, bukan jasadina. Kan betul kata Nabi kita, setiap satu kesalahan itu akan ada noktah hitam di dalam hati kita. Satu hari 10 kesalahan, maka 10 nokta, dan itu tidak bisa dilihat lewat by clean, tapi harus lewat taubat seperti taubatnya Nabi Adam. Terakhir Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena waktunya pendek, ini kalau dikupas detail harusnya sampai jam 3 lah kita. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Jadi memohon pada Allah bahwa jika Allah tidak mengampuni,
Adam tahu kalau cuma mengampuni, saya punya konsekuensi besok. Karena mengampuni itu belum tentu di-delete. Contoh, ini handphone kelihatan oleh kita. Maka ketika saya simpan di sini, oleh bapak-bapak terlihat tidak? Tidak terlihat. Maka ini juga bisa berkategori dalam bahasa agamanya disebut dengan ghafaro. Ghafaro salah satu maknanya ditutup. Kalau ditutup itu hilang apa tersembunyi? Tersembunyi. Adam sadar itu, maka dia nggak mau sekedar wa illam taghfir lana, maka dia bermunajat yang kedua, wa tarhamna. Karena kalau tanpa rahmah Allah, mustahil dosa yang hanya satu kali saya perbuat itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan oleh kita berapa kali lipat dosa yang kita perbuat dari Adam. Sudahkah kita mengakui dan sudahkah kita tulus dan jujur memohon ampun kepada Allah, terlebih memohon rahmatnya Allah? Maka Adam yang cuma satu kali, lihat diksi yang paling terakhir, lanakunanna minal khasirin. Saya tertarik dengan huruf lam dan tertarik dengan tasdid di atas nun. Orang jarang kupas-kupas ini. Boleh nggak kita bacanya lanakunana tanpa tasdid? Nggak boleh. Lamnya dibuang boleh nggak? Nggak boleh. Orang ayat Quran. Nah, kata ahli bahasa, lamnya di sini ada dua makna. Pertama adalah lamul taukid, lam taukid yang arti bahasa Indonesianya sungguh. Nun yang ditasdid berarti ada dua nun lalu disatukan, di atasnya ada tasdid. Nun yang keduanya itu adalah lagi-lagi nun taukid. Bayangkan oleh kita, Adam hanya sekali melakukan kesalahan, dia sadar dan dia takut akan siksa Allah. Dia datang kepada Allah dengan kata Rabb, dia dekati Allah dan dia sadari bahwa menzolimi dirinya tidak bawa-bawa iblis. Dan dia sungguh-sungguh datang kepada Allah. Nggak mau ya Allah, nggak mau, sungguh aku nanti akan menjadi orang yang rugi di hadapan Engkau jika Engkau tidak mengampuni dan merahmatiku. Kan dalam banget ini Adam berdoa. Ini yang membuat Allah iba. Ini yang membuat Allah segera turunkan ampunan. Maka pertanyaan saya, saat Nabi Adam itu berdoa, ditunda apa langsung diampuni oleh Allah? Pak, langsung diampuni oleh Allah. Walaupun satu qaul Israiliyat, ketika Nabi Adam diturunkan ke muka bumi, sesungguhnya itu sebagai bagian daripada skenario Allah. Jadi bukan konsekuensi sebuah pelanggaran Adam diturunkan ke muka bumi, karena Allah memang ingin menjadikan khalifah di muka bumi. Dan Adam terus membaca doa ini ketika sudah ada di bumi. Itu adalah bentuk dalam rangka pengakuan diri bahwa saya pernah salah dan gak mau terulang kedua kali dalam kesalahan yang sama. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, buat kita tidak boleh pesimis. Kendati pun dosa kita membunuh, datangi Allah, tapi maknai doa ini. Maka bukan jumlah istighfar yang Allah tunggu, tetapi kualitas istighfar. Apalagi kalau istighfarnya ada modus-modus dunia. Siapa yang beristighfar 100 kali maka akan dimudahkan rezeki. Ini mohon ampun apa mohon rezeki? Padahal dosa kita secara otomatis ketika dosa itu di-delete oleh Allah, maka kebaikan-kebaikan pasti akan datang dan tidak akan ada halangannya. Jadi sudah otomatis rezeki itu akan datang kepada kita. Tugas kita adalah jujur dan tulus diinventarisir anytime, any day dosa yang kita perbuat. Jangan dianggap kecil. Dosa Adam bukan pelanggaran besar, adalah pelanggaran kecil. Tapi lihat diksi permohonan ampun Adamnya kepada Allah, justru seakan Nabi Adam melakukan perbuatan dosa besar. Kita seringkali terbalik, dosa besar kita perbuat, doanya hanya berlalu begitu saja.
Semoga Allah senantiasa merahmati kita semua, dan semoga kita diberikan kekuatan lahir batin untuk membenah diri kita, memperbaiki diri kita, terus memohon ampun kepada Allah, terus jemput rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga di safar ini kita betul-betul menjadi orang-orang yang berjalan menuju hijrahnya, sebagaimana nanti Nabi tiba di kota Yasrib tanggal 12 Rabiul Awal. Itu juga terjadinya diawali di bulan Safar, di ujung Safar ini, kurang lebih di tanggal 27 Safar. Itu praktek hijrahnya Nabi. Mudah-mudahan ini movement kita, hijrah kita, perbaikan diri kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mohon maaf atas segala khilaf dan kekurangan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari baca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, 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 ya maulana ya ma'bud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب